Gawat nih, katanya Uangmi udah punya DC lapangan dari pihak ketiga. Nah, ini katanya kan Uangmi nggak punya DC lah. Ini kok ada juga orang-orang yang informasi kalau Uangmi itu sudah punya DC lapangan. Nah, oke, usut punya usut. Ternyata teman-teman, pihak ketiga itu juga bisa melakukan penagihan, di mana pihak ketiga itu ya mengatasnamakan pinjol tertentu. Kan bisa jadi kan pihak ketiga ini memang bidangnya adalah untuk proses kolektif atau penagihan gitu ya. Kalau udah seperti ini, nggak ada ceritanya teman-teman nggak boleh untuk menanyakan sertifikasi sebagai seorang debt collector. Nggak boleh, nggak ada. Teman-teman wajib menanyakan dan teman-teman wajib untuk ketahui. Dan itu sudah anjuran dari OJK. Jangan sampai orang-orang yang mengaku-ngaku DC berperan sebagai DC dan menekan kalian dan kalian percaya begitu aja. Dan kalian mau ditekan begitu aja. Jangan. Kalaupun mereka beneran DC, mereka harus menunjukkan sertifikasi, surat tugas, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan biasanya DC itu kalau misalnya ditanya seperti itu, mereka ngaku-ngakunya dari pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga ini jujur orang-orang awam yang ada di daerah-daerah bingung pihak ketiga ini apa. Sehingga mereka akan menggugurkan kepercayaan mereka bahwa DC pinjol itu beneran DC asli, bukan abal-abal gitu loh. Nah, ini nih penting banget buat teman-teman ketahui juga, karena siapa tahu teman-teman akan mendapatkan masalah hal yang sama gitu loh. Galbedi Uangmi, terus ada DC yang datang dan seterusnya. Nah, ini tentu saja sebenarnya bukan sesuatu yang harus teman-teman khawatirkan dan takutin. Begitu sih kalau menurut saya, ya kita cukup tahu aja, oh berarti nanti kemungkinan ada yang nyamperin nih. Nah, teman-teman tinggal persiapkan, apakah mereka ini yang nyamperin itu memang beneran DC secara resmi, bukan outsource, bukan freelance, bukan pihak ketiga, atau bagaimana, sehingga teman-teman bisa bertindak sesuai dengan strategi kalian masing-masing. Jadi begitu ya. Kalau ditanya apakah pinjol ada DC-nya atau enggak, sebenarnya ini adalah jawaban-jawaban yang sebenarnya kita harus tahu histori orang-orang bagaimana dan jumlah mayoritas penjawabnya seperti apa. Karena kadang ada loh oknum-oknum DC itu yang menyamar sebagai user atau pengguna biasa dan dia selalu komen, oh di pinjol ini sudah ada DC-nya sekarang, saya kemarin udah disamperin bla bla. Pokoknya cerita sembarangan. Padahal yang mengaku-ngaku itu adalah yang bilang itu dari orang lain itu ternyata dia itu DC yang mengaku-ngaku gitu, yang mencari data dan melakukan riset. Gitu kan lebih apa ya? Lebih indah buat mereka gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian galbedi Uangmi, nggak usah takut, insya Allah aman-aman aja, insya Allah baik-baik saja, nggak usah terlalu dipikirin gimana-gimana. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.